Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 10 latihan soal UTBK sejarah terbaru untuk materi perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, nanti jika kunci jawaban serta pembahasan yang saya tampilkan di dalam video ini menurut pendapat teman-teman tidak sesuai atau kalian memiliki pendapat yang lain, silahkan kalian sampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya menuju soal yang pertama. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang abadi. Maksud dari pernyataan tersebut adalah A. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tidak akan terulang kembali di masa kini. B. Peristiwa yang terjadi memiliki dampak yang luas dalam kehidupan sebuah bangsa. C. Peristiwa yang terjadi di masa lampau menimbulkan efek di masa kini dan di masa yang akan datang. D. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tidak akan berubah dan tetap dikenang sepanjang masa. E. Peristiwa yang terjadi di masa lampau direkonstruksi kembali untuk pembelajaran di masa kini dan di masa yang akan datang. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, sejarah sebagai sebuah peristiwa abadi karena peristiwa tersebut sudah terjadi dan tidak mungkin akan berubah. Waktu tidak akan kembali lagi. Peristiwa tersebut sekarang hanya bisa kita kenang dan menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya gitu ya. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Peristiwa sejarah merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sebab A. Peristiwa yang terjadi silih berganti dari masa ke masa. B. Peristiwa sejarah mendorong terjadinya suatu perubahan dalam sebuah kemajuan. C. Peristiwa sejarah terjadi akibat tindakan yang diambil manusia. D. Peristiwa sejarah dapat mempengaruhi dan mengendalikan manusia. Atau E. Peristiwa yang terjadi membawa akibat yang saling terkait dalam kehidupan manusia di masa berikutnya. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Jadi, tidak ada sebuah peristiwa yang berdiri sendiri, pasti ada sebab atau latar belakang yang mendasarinya. Peristiwa akan terus berlanjut seiring waktu yang terus berputar, gitu ya teman-teman. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pernyataan di bawah ini yang dimaksud dengan sejarah memiliki manfaat edukatif adalah A. Dengan mempelajari sejarah maka kita akan dapat membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. B. Ketika mempelajari sejarah kita akan mendapatkan penyegaran dari kejenuhan akibat rutinitas. C. Ketika mempelajari sejarah kita akan mendapatkan ilham untuk dapat meneruskan perjuangan tokoh-tokoh pejuang di masa dahulu. D. Dengan mempelajari sejarah maka kita akan dapat memperbaiki kesalahan di masa lalu dan dapat merancang masa depan yang lebih baik. Atau E. Dengan belajar dari sejarah maka kita akan dapat mengulangi hal-hal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, peristiwa dalam sejarah akan menjadi pembelajaran bagi generasi berikutnya. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Konsep waktu dalam sejarah sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya sampai saat ini. Karena A. Tidak ada hubungan antara masa lalu dengan masa kini. B. Periode waktu dalam sejarah terputus ketika terjadi pergantian masa. C. Sejarah berbicara mengenai masa lalu dan masa kini saja. D. Sejarah berkaitan erat dengan perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Atau E. Waktu menentukan periode yang terjadi dalam sejarah. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi,
Konsep waktu dalam sejarah sangat penting karena dengan waktu kita akan mengetahui terjadinya sebuah perubahan dan bagaimana kelanjutan dari peristiwa tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pewarisan budaya dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya bertujuan A. Agar generasi di bawahnya dapat memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. B. Setiap generasi di bawahnya dapat melanjutkan keinginan mereka. C. Generasi di bawahnya dapat menghapus peristiwa-peristiwa masa lalu. D. Setiap generasi berikutnya dapat mengembangkan masa lalu. Atau E. Generasi berikutnya dapat membuat klasifikasi tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Jadi, pewarisan sejarah kepada generasi berikutnya bertujuan agar kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau itu bisa menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali gitu ya. Jadi kita itu lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai macam permasalahan yang dulu-dulunya itu pernah terjadi dan mungkin polanya itu terjadi lagi di masa kini gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anomali cuaca yang terjadi sekarang ini tidaklah tiba-tiba. Bulan April hingga Oktober adalah musim kemarau. Namun pada saat ini bulan Juni, Juli pun kadang turun hujan. Makna dari peristiwa anomali cuaca adalah A. Sejarah selalu berulang. B. Sejarah berkesinambungan. C. Sejarah mengikuti hukum challenge and response. D. Peristiwa hari ini disebabkan oleh peristiwa masa lalu. Atau E. Masa lalu tidak ada hubungannya dengan perubahan yang terjadi saat ini. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, anomali cuaca saat ini merupakan akibat dari global warming. Penyumbang terbesar kerusakan alam adalah manusia pastinya. Peristiwa yang terjadi saat ini pasti disebabkan oleh peristiwa di masa lalu, seperti penggundulan hutan, efek rumah kaca, dan menipisnya lapisan ozon. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 7. Hubungan masa lalu dengan konsep ruang dan waktu dalam sejarah adalah A. Berkaitan erat, B. Menyatu, C. Melebur, D. Berbeda, atau E. Bersatu. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, konsep ruang dan waktu dalam sejarah sangat erat kaitannya dengan masa lalu. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu akan menjadi sejarah pada masa kini. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Setiap musim penghujan, maka kota Jakarta akan mengalami banjir. Tindakan bijak bagi pemimpin Jakarta untuk mengurangi banjir di masa yang akan datang jika dipandang dari sisi sejarah adalah A. Membersihkan sampah dari sungai, B. Membuat aliran baru untuk sungai yang masuk Jakarta, C. Menelusuri daerah aliran sungai yang telah beralih fungsi, D. Membendung seluruh sungai di Bogor agar tidak masuk Jakarta, atau E. Melarang pembuatan rumah dengan mengambil pasir dari sungai. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C. Jadi, apabila saat ini terjadi bencana alam, maka manusia akan merefleksikan diri. Apa yang menjadi penyebab atas bencana alam dapat ditelusuri dari perubahan-perubahan yang terjadi di masa lalu nih teman-teman gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perubahan yang terjadi di masa lalu selalu mempengaruhi kehidupan di masa kini. Perubahan meliputi berbagai aspek seperti A. Politik, sosial, ekonomi, dan hankam. B. Budaya, peradaban, tradisi, dan nilai. C. Karakter, kebiasaan, tradisi, dan religi. D. Sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Atau E. Geografi, sosiologis, dan antropologis. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D. Jadi, kehidupan di masa kini sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan masa lalu. Perubahan meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Seluruh aspek tersebut akan mewarnai masa kini. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ketika menjajah Indonesia, Belanda menerapkan sistem upeti. Sebenarnya, penarikan pajak dengan sistem upeti ini sudah ada sejak para raja masih berdaulat. Tindakan Belanda ini dalam sejarah disebut A. Kesinambungan, B. Perkembangan, C. Perubahan, D. Pengulangan, atau E. Perbaikan.
Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Jadi, konsep sejarah itu kan menyangkut waktu nih teman-teman ya. Sedangkan waktu sendiri itu kalau dalam sejarah dibagi jadi 4 nih. Yang pertama adalah perkembangan gitu ya. Terjadi bila masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Biasanya masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Misalkan tahap kehidupan manusia dari berburu meramu kemudian jadi menetap. Kemudian yang kedua, kesinambungan. Terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga lama. Misalkan Belanda meniru tradisi para raja dalam menarik upeti. Kemudian pengulangan terjadi bila peristiwa yang terjadi di masa lampau itu terjadi lagi. Misalnya peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto hampir sama dengan Presiden Soekarno, yaitu karena demo mahasiswa. Kemudian yang terakhir yang keempat, terjadi bila masyarakat mengalami pergeseran sama dengan perkembangan besar-besaran dalam waktu relatif singkat. Perubahan terjadi karena pengaruh dari luar. Misalnya perang Padri yang menentang kaum adat di Sumatera Barat merupakan pengaruh gerakan Wahabi di Arab. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang A. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.